Assalamualaikum Sobat Biologi, jumpa kembali dengan saya Ibu Rahmi Nurastia dalam subpokok bahasan film Porifera. Porifera merupakan hewan yang memiliki tubuh berpori yang disebut juga dengan hewan spons. Pori-pori pada tubuh Porifera disebut dengan ostium. Ostium tersusun atas saluran-saluran kecil yang bermuara pada rongga tubuh yang disebut dengan spongosul atau paragaster. Spongosul bermuara pada osculum. Struktur tubuh Porifera terdiri atas, yang pertama adalah spikula. Spikula berfungsi sebagai rangka tubuh. Spikula dibentuk oleh skleroblast. Yang kedua ada amobosit. Amobosit berfungsi mengangkut hasil pencernaan dan membuang zat sisa metabolisme. Yang ketiga ada konosit. Konosit berfungsi sebagai penangkap dan pencerna makanan. Konosit memiliki flagel, memiliki vakuola, dan juga memiliki nukleus. Selanjutnya ada ostium. Ostium berfungsi sebagai mulut atau sebagai saluran masuknya air dan makanan. Selanjutnya ada pinakosit. Pinakosit merupakan sel-sel epitel sederhana yang berfungsi sebagai pelindung. Pinakosit merupakan sel-sel yang menyusun bagian terluar tubuh dari Porifera. Selanjutnya ada arkeosit. Arkeosit berfungsi sebagai sel reproduktif, misalnya untuk pembentukan tunas, pembentukan gamet, dan berperan dalam reproduksi sel. Terakhir ada mesoglea. Mesoglea adalah daerah yang mengandung gelatin, tempat terdapatnya spikula, amobosit, dan arkeosit. Untuk mengetahui bagaimana cara Porifera mendapatkan makanannya, marilah kita saksikan video animasi berikut. Porifera merupakan kelompok hewan berpori dengan bentuk seperti tabung, seperti mangkuk, atau menyerupai tumbuhan yang menetap di dasar perairan. Pada bagian puncak tubuh Porifera terdapat osculum yang berfungsi sebagai saluran pelepasan. Melalui osculum inilah air yang masuk lewat pori dikeluarkan bersama dengan pembuangan zat sisa. Pada permukaan tubuh Porifera terdapat pori atau ostium yang berfungsi sebagai saluran masuknya air dan makanan. Dengan demikian, ostium juga berfungsi seperti mulut. Apabila ada makanan yang masuk bersama air melalui ostium, maka koanosit atau sel berflagel akan menangkapnya dan mencernanya secara intraseluler. Hasil pencernaan selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel-sel amobosit. Porifera mengambil oksigen langsung dari air melalui sel-sel di permukaan tubuhnya dan membuang zat sisa seperti karbon dioksida dan amoniak langsung ke air. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan bagaimana cara Porifera mendapatkan makanannya? Selanjutnya, berdasarkan tipe saluran airnya, Porifera dapat dibedakan menjadi tipe askonoid, tipe sikonoid, dan tipe leukonoid atau tipe ragon. Tipe askonoid merupakan Porifera dengan tipe saluran air yang paling sederhana. Tipe sikonoid merupakan Porifera dengan tipe saluran air yang lebih rumit. Dan tipe leukonoid atau tipe ragon merupakan Porifera dengan tipe saluran air yang paling rumit. Porifera dapat bereproduksi secara aseksual dan juga secara seksual. Secara aseksual, Porifera berkembang biak dengan membentuk tunas atau bading dan dengan membentuk gemula atau tunas internal. Secara seksual, Porifera berkembang biak melalui fertilisasi antara gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum. Fertilisasi berlangsung di dalam daerah mesoglea.
Apabila zigot telah berkembang dan membentuk larva, maka larva akan dilepaskan dari tubuh porifera dewasa. Selanjutnya, larva akan menempel di dasar perairan dan tumbuh menjadi porifera muda dan porifera dewasa. Meskipun porifera ini tergolong hewan hermafrodit, namun kedua sel yang berfertilisasi berasal dari dua individu porifera yang berbeda. Hal ini disebabkan karena waktu pematangan kedua gamet yang tidak bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan bahan pembentuk spikulanya, porifera diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas Calcarea. Kelas ini memiliki spikula dari kalsium karbonat yang bersifat keras. Yang kedua adalah kelas Hexatinellida. Kelas ini memiliki spikula yang banyak mengandung benang silikat atau kersik. Kelas yang ketiga adalah kelas Demospongia. Kelas ini tersusun atas serabut-serabut spongin yang lunak. Dalam kehidupan manusia, porifera memiliki peran diantaranya adalah sebagai alat penggosok. Alat penggosok ini berasal dari hewan kelas Demospongia yang telah mati. Porifera juga dapat berperan sebagai bahan baku obat, yaitu apabila porifera bersimbiosis dengan bakteri sehingga membentuk suatu zat yang dinamakan dengan zat bioaktif. Demikianlah subpokok bahasan filum porifera dari saya. Sampai jumpa pada subpokok bahasan selanjutnya, yaitu filum Cnidaria atau filum Solentrata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.